salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok kami akan menjelaskan tentang rancangan bisnis yang sudah kami buat, yaitu Rasa Raga. Nah, alasan kenapa kita bikin brand Rasa Raga ini adalah karena generasi muda saat ini itu udah cukup semakin sadar akan kesehatan ya, namun masih kekurangan untuk opsi snack sehat lokal. Nah, Rasa Raga hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan produk salad dan snack sehat yang terjangkau, praktis, dan berbasis cita rasa lokal. Nah, Rasa Raga ini menghadirkan salad dan healthy bowl berbahan lokal yang segar dengan cita rasa yang sesuai dengan lidah Indonesia. Nah, gimana caranya? Kita akan bekerja sama dengan petani lokal untuk dapat bahan-bahan segar itu. Yang kedua, kita akan bikin variasi menu dengan salad dressing yang unik, yang berbau lokal, seperti ada mungkin sambal mata, terus juga ada bumbu kacang seperti itu. Lalu juga untuk distribusinya nanti kita akan lewat delivery app seperti Gojek, Grab, dan kita akan bikin subscription meal plan. Nah, ini contoh produk dari Rasa Raga ya. Nanti dia packagingnya juga akan pakai paper bowl yang food grade. Jadi selain sehat untuk yang mau konsumsi, dia juga sehat bagi lingkungan dengan kita pakai eco-friendly packaging. Lalu sekarang masuk ke problem atau opportunity. Nah, seiring meningkatnya tren healthy lifestyle sejak pandemi COVID 2020, nah kesadaran masyarakat akan pentingnya makan makanan yang sehat itu semakin tinggi. Namun, pilihan snack sehat lokal itu sampai sekarang masih terbatas. Nah, problemnya snack sehat yang ada ini cenderung itu mahal. Jadi kurang variatif juga dan sering didominasi oleh produk-produk impor yang nggak semua kalangan bisa mengaksesnya. Nah, ini juga berdampak mereka tuh jadinya kayak kecewa, terus juga bosen karena pilihannya itu aja, terus juga nggak puas karena kan harus mengeluarkan biaya lebih ya, yang biaya lebih tinggi, dimana untuk harga salad impornya itu sekitar 40 sampai 60 ribu per porsi. Sedangkan kalau misalnya mau alternatif bikin homemade, dia butuh memerlukan waktu yang cukup lama dan kurang efisien. Nah, sebenarnya sudah ada alternatif dari masalah tersebut. Jadi konsumen itu bisa beralih ke buah potong atau bisa juga ke salad impor dengan harga yang cukup mahal itu tadi, atau bikin bekal sendiri yang sering tidak praktis. Nah, kelemahan dari alternatif ini yang pertama, buah potong itu kan cepat rusak ya, dan cukup membosankan karena memang buahnya pasti itu aja. Yang kedua, salad impor itu kan mahal ya, dan nggak semua orang mampu untuk beli itu secara rutin, satu kali makan 40 sampai 60 ribu. Nah, yang ketiga, homemade itu kalau bikin sendiri ya agak kurang praktis ya bagi konsumen yang dia itu memang aktivitas sehari-harinya sibuk. Nah, customer kita ini, kita menargetkan customer kita itu adalah karyawan muda, mahasiswa, dan komunitas healthy lifestyle di perkotaan yang butuh snack sehat praktis dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya kita melakukan survei terhadap 38 responden melalui Google Form, di mana hasilnya 76% responden ini setuju bahwa hal ini merupakan masalah dan butuh solusi. Nah, sedangkan 13%-nya merasa tidak butuh solusi baru dan 10%-nya merasa mungkin butuh solusi baru. Nah, dari hasil ini kita dapat simpulkan bahwa mayoritas responden itu merasakan masalah dan membuka peluang untuk solusi yang Rasa Raga tawarkan. Selanjutnya masuk ke market size. Dengan total available market, kita itu populasi Indonesia yang usia 18 sampai 35 tahun kita asumsikan kurang lebih 75 juta orang. Lalu asumsikan 10% tertarik untuk healthy snack, itu ada di 7,5 juta orang. Nah, total available marketnya 7,5 juta kali belanja rata-rata per tahun kita taruh di 300 ribu. 7,5 juta orang dikali 300 ribu, itu kita udah dapat 2,25 triliun per tahun. Lalu untuk serviceable available market, nah target segmen awal kita itu konsumen urban ya, di sekitar 5-10 kota besar, kurang lebih ada 2 juta orang. Nah, kita asumsikan ada 20 orang yang tertarik dengan konsumsi snack sehat ini. Ada 400 ribu orang dengan belanja rata-rata dia 240 ribu. Nah, kita kalikan 400 ribu dikali 240 ribu, ada 96 miliar per tahun. Lalu masuk ke some serviceable obtainable market. Nah, target awal Rasa Raga ini di tahun pertama itu ada 10 ribu konsumen aktif ya. Nah, belanja rata-rata per tahun di 200 ribu, kita kalikan 10 ribu kali 200 ribu, kita bisa dapat 2 miliar per tahun. Selanjutnya masuk ke customer persona. Di sini kita ada kasarah ya,
Kak Sarah ini adalah mahasiswi jurusan komunikasi yang tinggal di Jakarta. Dia saat ini berusia 21 tahun. Nah, dia ini peduli dengan kesehatan, jadi dia suka mencoba tren healthy lifestyle, tapi tetap pengen pengen makan enak, tapi tetap sehat gitu, dan nggak menguras kantong. Nah, dengan jadwal kuliahnya dia yang padat dan juga aktivitas di luar kampusnya yang cukup banyak, dia itu Kak Sarah ini mencari opsi makanan sehat yang praktis, terjangkau, dan bisa dibawa kemana saja. Goalsnya dia itu dia pengen menjaga pola hidup sehat di tengah jadwal dia yang padat. Yang kedua, dapat snack sehat variatif dan affordable. Yang ketiga, dia pengen dukung produk lokal dan yang eco-friendly. Nah, frustrationnya dia, snack sehat yang di Jakarta ini umumnya mahal, sekitar 40-60 ribu per porsi. Lalu pilihannya juga terbatas, jadi seringkali monoton dan ya itu aja. Nah, sedangkan snack sehat impor terlihat keren, tapi kurang relevan dengan cita rasa lokal. Dan buat makanan sehat sendiri itu butuh waktu ya, jadi nggak praktis buat jadwal kuliahnya dia yang padat dan aktivitas dia yang lain. Selanjutnya adalah membahas mengenai Value Propositions Canvas atau sebuah alat bantu yang memudahkan kami para wirausahawan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang kami tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan untuk secara garis besar, VPC ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Customer Segment dan Value Propositions. Customer Segment atau mungkin lebih umumnya kita dengan Profiling Customers gitu kan, dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama kita akan membahas Customer Jobs atau tugas-tugas fungsional, sosial, dan emosional yang ingin diselesaikan pelanggan itu sendiri. Nah, di sini contohnya Sarah dan anak-anak muda urban lainnya ternyata butuh snack sehat yang praktis, affordable, namun tetap enak dan pasti mendukung aktivitas mereka seperti mungkin kuliah, kerja, atau olahraga. Dan mereka ini tetap pengen lifestyle terjaga, yaitu mereka ingin tren healthy lifestyle-nya tanpa harus ribet ini menjadi prioritasnya juga gitu. Dari customers job tersebut, kita analisis lagi menjadi customers pains, yang mana di sini kita bagi poin-poinnya. Yang pertama itu, di sini pelanggan ingin snack sehat yang harganya tidak terlalu mahal karena ingin dikonsumsi secara rutin. Kemudian mereka ingin pilihan yang lebih bervariatif karena kalau misalkan hanya satu varian atau beberapa varian aja itu kan pasti mereka akan cenderung merasa bosan. Dan kemudian biasanya produk-produk yang dijual ini kebanyakan menggunakan produk import yang terkadang ini tidak sesuai dengan cita rasa lidah lokal. Nah, dari sini juga ada permasalahan terakhir, yaitu ternyata kalau untuk tren healthy lifestyle ini ribet ya kalau harus beli sendiri karena nggak praktis dan pasti makan lebih banyak waktu gitu. Dan kita ingin meringkas produk yang kita coba buat ini supaya praktis dan tidak memakan waktu. Kemudian terakhir itu membahas mengenai customer gains. Dengan adanya rasa raga ini, kami berharap bahwa pelanggan ini bisa mendapatkan atau memenuhi kebutuhannya. Yang pertama itu mengenai snack sehat tersebut, yang pasti nikmat, kemudian bervariasi, dan juga harganya lebih terjangkau. Kemudian kita mencanangkan konsep packaging ramah lingkungan. Dan yang pasti ketika seseorang memakai atau mengkonsumsi produk kami ini ada rasa bangga tersendiri karena mendukung kegiatan Go Green atau mendukung keberlanjutan bumi kita sendiri gitu kan. Dan yang terakhir yaitu pasti tetap pada gaya hidup yang sehat dan cocok untuk dibagikan ke laman sosial media masing-masing. Kemudian untuk segmen yang kedua yaitu value propositions. Pertama ini kan membahas mengenai produk dan servicesnya. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa rasa raga ini
menawarkan salad bowl yang pasti dengan bahan dasar yang segar, yang fresh gitu kan, juga melalui supplier-supplier lokal. Kemudian konsep kami ini wrap sehat yang pasti mengutamakan cita rasa Nusantara. Jadi cocok untuk lidah lokal. Dan yang terakhir, kita juga menawarkan healthy snack ringan, contohnya seperti di sini ada granola bar, fruity chips, atau infused water yang umum dijual di pasaran. Lalu gain creatorsnya, kami berharap bahwa Rasa Raga ini membuat makanan sehat itu ternyata menyenangkan loh. Dan rasanya itu masih bisa ditoleransi karena rasa-rasa lokal yang cukup familiar yang biasa kita makan gitu. Kemudian harganya ternyata tidak terlalu mahal, terjangkau. Jadi kami berharap bahwa pelanggan itu bisa mengkonsumsi secara berkelanjutan atau rutin dengan menu-menu variatif yang tidak akan membuat customer merasa bosan untuk mengkonsumsinya terus-menerus. Dan yang terakhir ini ada pain relievers. Kami berharap bahwa produk kami ini mengatasi permasalahan customer dengan dengan tagline bahwa makan sehat itu pasti mahal. Dan di sini kita menawarkan bahwa makanan sehat itu tidak harus mahal. Dengan menu yang variatif, kalian bisa mendapatkan rasa lokal yang familiar. Oke, selanjutnya adalah solutions. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa Rasa Raga ini menawarkan sebuah solusi, yaitu berupa snack sehat dengan cita rasa lokal yang dikemas dengan secara modern, kemudian ramah lingkungan. Dan kami berharap bahwa dengan adanya Rasa Raga ini lebih banyak menjangkau anak-anak muda untuk melatih gaya hidup yang lebih sehat, yang pastinya tidak akan menguras kantong mereka. Kemudian kami membangun packaging dengan nuansa earth tone untuk menambah daya tarik visualnya sekaligus mendukung tren dari eco-friendly itu sendiri. Dan untuk benefit apa sih dari Rasa Raga ini? Yang pertama ini pasti harga lebih terjangkau dan accessible, yaitu bisa dikonsumsi rutin oleh anak-anak muda karena ramah kantong. Kemudian ada rasa yang unik yang pastinya memberikan pengalaman yang berbeda dari snack sehat import lainnya. Kemudian ada eco-friendly branding yang mana kita membuat konsep eco-friendly untuk meningkatkan nilai tambah dan loyalitas konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada repeat order potential. Dengan adanya variasi menu diharapkan dan dengan adanya variasi menu dan harga yang lebih bersahabat, diharapkan pelanggan ini akan melakukan pembelian secara berulang atau loyalitas konsumen gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu membahas mengenai competition analysis atau analisis kompetitor. Dan kami membagi menjadi 2 bagian, yaitu kompetitor secara langsung dan kompetitor secara tidak langsung. Untuk kompetitor secara langsung, kita mengambil 3 contoh. Yang pertama itu ada Salad Stop. Salad Stop ini salah satu brand internasional yang sudah banyak dikenal di kalangan pekerja urban gitu kan. Namun mereka menjual konsep healthy lifestyle ini dengan harga premium berada di kisaran 60 sampai 100 ribu per porsi. Kemudian ada Burgreens. Burgreens ini salah satu kompetitor
yang fokus pada plant-based food. Dia lebih kepada resto dengan konsep yang lebih sehat, namun harganya dan kualitasnya pasti premium, yang mana mengaruh pada harga jualnya yang relatif tinggi. Dan yang terakhir, kami mengambil contoh Healthy Box atau salad bar lokal. Ini salah satunya punya UMKM yang menjual salad bowl via marketplace. Contoh kita bisa dapat di Instagram atau GoFood. Tapi kendalanya itu adalah variasi yang masih terbatas dan branding yang masih belum kuat. Sedangkan untuk kompetitor tidak langsung, ada 2 contoh yang kami ambil, yaitu ada fast food dan snack konvensional. Untuk fast food ini kan menawarkan kepraktisan dan mudah diakses, namun tidak mendukung konsep utama kami, yaitu sehat itu sendiri. Kemudian untuk snack konvensional itu menjawab keluhan pelanggan atau keinginan pelanggan dengan harga makanan yang murah dan populer, tapi tentu tidak mendukung healthy lifestyle itu sendiri. Selanjutnya di sini kami memaparkan competitions analysis-nya dalam bentuk tabel dari brand-brand yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita membagi-baginya menjadi beberapa kolom gitu kan. Yang pertama ada kolom brand, ada kolom harga, kemudian ada kolom variasi dan rasa, kemudian kemudahan accessibility-nya, kemudian konsep eco-friendly-nya, dan target market-nya apa gitu. Salah satu contoh kita ambil salad stop. Salad stop ini kan dijual yang cenderung lebih mahal, yaitu kisaran 60-100 ribu per porsi. Kemudian untuk variasinya cukup variatif, namun rasanya masih internasional. Dan accessibility-nya nih hanya dijual di mall-mall besar di wilayah kota besar. Untuk konsep eco-friendly, mereka masih belum menggunakan konsep tersebut. Sedangkan untuk target marketnya, mereka target marketnya ini sekitaran urban pekerja premium. Kemudian kita bandingkan dengan konsep rasa raga, yang mana untuk harganya itu terjangkau kisaran 20-35 ribu dengan variasi rasa yang lebih banyak atau variatif dan cita rasa Nusantara. Kemudian untuk accessibility-nya kami menggunakan marketplace dan food delivery. Untuk eco-friendly kami menggunakan paper bag dan tin wall yang pasti berbahan dasar ramah lingkungan. Dan yang terakhir, target market dari rasa raga ini adalah kalangan milenial dan Gen Z urban. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas. Di sini kami mencoba untuk memaparkan atau menggambarkan visualisasi dari model bisnis kami secara keseluruhan, yang mana kami buat secara ringkas dan struktur dan pasti mudah dipahami oleh para audiens. Yang pertama ini, kita kan ada 9 blocks. Yang blocks pertama yaitu mengenai problem. Tadi sudah dijelaskan bahwa masalah utamanya itu adalah pelanggan menginginkan snack sehat, tapi masih terhalang oleh harga yang relatif mahal dan variasi yang kurang beragam. Kemudian banyak snack-snack yang dijual di pasaran ini, snack sehat ini masih impor, yang mana tidak sesuai dengan lidah lokal. Dan kemudian yang terakhir, yaitu pelanggan merasa bahwa membuat sendiri ini jauh lebih tidak praktis dibandingkan dengan membelinya, karena anak muda ini cenderung lebih banyak melakukan kegiatan di luar dan terkadang kurang waktu untuk memperhatikan pola makan mereka. Kemudian untuk solusinya, dari rasa raga ini kami menawarkan salad bowl segar yang pasti berbahan dasar
premium juga dengan supplier-supplier lokal. Kemudian kami menggayangkan konsep wrap sehat dengan cita rasa Nusantara. Kemudian kami menawarkan healthy snack ringan seperti contohnya ada granola bar, fruit chips, dan lain sebagainya. Dan terakhir yaitu kami menawarkan packaging yang pasti ramah lingkungan atau eco-friendly. Untuk key metrics-nya apa saja? Yaitu kami mengukur berdasarkan jumlah pesanan bulanannya, kemudian seberapa besar repeat order rate-nya, kemudian untuk customer acquisition cost-nya berapa, dan bagaimana dengan engagement di media sosialnya. Kemudian untuk value propositions-nya yaitu healthy local, snacking, yaitu nikmat, sehat, affordable, dan ramah lingkungan. Jadi Rasa Raga ini hadir dengan snack sehat yang bercita rasa lokal, juga harga terjangkau, dan packaging yang eco-friendly. Kemudian untuk unfair advantage-nya, yang pertama itu adalah fokus pada cita rasa. Jadi Rasa Raga ini fokus pada cita rasa lokalnya. Kemudian dengan harga yang terjangkaunya, yang pasti menjangkau lebih banyak konsumen gitu kan. Salah satunya adalah anak muda. Kemudian kita mencoba branding dengan packaging yang eco-friendly, yang cocok untuk healthy lifestyle. Kemudian untuk tim dengan passion, kuliner sehat, dan UMKM. Lalu bagaimana dengan customer segment-nya? Kami melakukan customer segment yang pertama itu melalui mahasiswa dan karyawan muda kisaran umur 18-30 tahun. Kemudian kami menargetkan komunitas-komunitas healthy lifestyle di perkantoran, dan kemudian kami menargetkan konsumen lokal yang peduli akan lingkungan. Dan untuk channels yang kami gunakan, kami menggunakan media daring, mostly menggunakan media daring, yaitu beberapa food delivery apps, contohnya ada Gojek, Grab, Shopee Food, kemudian kami juga menggunakan marketplace, contohnya ada Shopee, Tokopedia, kemudian untuk branding atau pemasaran marketingnya kita menggunakan media sosial yang banyak audiensnya, contohnya itu ada Instagram dan TikTok. Dan kami akan melakukan event-event di komunitas bazar atau kampus. Untuk cost structures-nya, yang pertama itu kami menggunakan bahan baku melalui sayur-sayuran, protein, dan bumbu-bumbu yang melalui supplier lokal. Kemudian kami menggunakan packaging yang eco-friendly. Kemudian untuk produksi dan operasionalnya kita menggunakan UMKM mitra. Kemudian untuk kegiatan marketingnya kita menggunakan marketing digital dan promosi komunitas. Dan yang terakhir yaitu mengenai revenue streams. Pertama kita menjual produk utamanya yaitu berupa salad, wrap, dan snack sehat. Kemudian kami juga menawarkan paket langganan mingguan atau bulanan yang pasti jauh lebih murah. Kemudian kami juga nanti akan melakukan kolaborasi dengan event-event kampus atau bazar komunitas. Oke, selanjutnya adalah membahas mengenai MVP atau Minimum Viable Product, yang mana di sini merupakan fitur-fitur inti yang cukup untuk memenuhi kebutuhan awal pelanggan tersebut, sehingga kita dapat meluncurkan suatu produk ke pasaran. Untuk produk awalnya itu adalah salad bowl sederhana dengan 2-3 varian rasa lokal. Kemudian kami menginginkan wrap sehat dengan berbahan dasar bahan-bahan lokal. Kemudian
kami menginginkan packaging yang eco-friendly, yang pasti ramah lingkungan. Kemudian untuk channel distribusinya ini ada 2, yaitu melalui online delivery dan penjualan langsung melalui booth atau kafe-kafe. Dan tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu adalah menguji apakah kombinasi dari harga terjangkau, kemudian cita rasa lokal, dan eco-friendly packaging ini bisa menarik para konsumen, khususnya anak-anak muda di perkotaan. Selanjutnya adalah MVP validations, atau dari konsep MVP sebelumnya kita melakukan validasi. Metode validasinya itu melalui apa saja? Yang pertama ada soft launching via GoFood atau GrabFood di sekitar area Jakarta. Kemudian kita melakukan promosi terbatas melalui Instagram atau komunitas-komunitas kampus. Kemudian kami juga melakukan survei kepuasan pelanggan setelah pembelian dengan minta tolong para pelanggan untuk mengisi kuesioner melalui Google Form dan menanyakan secara langsung untuk mendapatkan feedbacknya secara langsung. Dan apa hasil validasi awalnya? Yang pertama itu 80% responden menyukai cita rasa lokal dari rasa raga. Kemudian 70% responden menyebutkan bahwa rasa raga ini harganya sesuai dan affordable untuk kantong atau kalangan mereka. Kemudian 65% responden merasa bahwa tertarik untuk melakukan repeat order. Dan ini menunjukkan adanya potensi loyalitas pelanggan dari produk rasa raga yang kita tawarkan. Kemudian mayoritas konsumen ini mengapresiasi kami menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Dan ternyata banyak yang mendukung konsep rasa raga dengan eco-friendly-nya. Lalu insight apa yang kita coba dapatkan? Yang pertama ini konsumen ternyata butuh lebih banyak variasi menunya. Mungkin bisa dari seasonalnya atau nanti mungkin bisa dari melakukan event-event yang limited edition-nya kah gitu. Kemudian untuk packing eco-friendly ini ternyata menjadi nilai tambah. Tapi untuk faktor rasa dan harga ini pasti tetap jadi salah satu poin utama pelanggan melakukan repeat order. Kemudian adanya potensi kolaborasi dengan berbagai pihak kampus dan olahraga itu tentu sangat besar. Kemudian adalah sales plan. Di sini di sebelah kiri disajikan grafik dari target penjualannya. Di bulan pertama dan bulan kedua, kita menargetkan penjualan sebanyak 100-150 porsi untuk tes uji pasar, promo kampus, dan komunitas. Kemudian di bulan selanjutnya, bulan ketiga sampai dan keempat, kami menaikkan target penjualannya menjadi 250-300 porsi per bulan dengan melakukan ekspansi penjualan via aplikasi delivery dan promo bundle. Kemudian di bulan selanjutnya, yaitu bulan kelima dan 6, kami menaikkan target penjualannya menjadi 400-500 porsi per bulan dengan melakukan kerjasama event, komunitas olahraga, dan healthy cafe. Dan bagaimana dengan strategi penjualannya? Kita melakukan 3 metode. Yang pertama itu melalui paket student friendly, yaitu menargetkan pasar pelajar dengan paket hemat untuk kalangan anak muda atau anak pelajar. Kemudian kami menargetkan subscription model atau paket mingguan atau bulanan untuk pelanggan tetap. Kemudian yang terakhir kita menawarkan promo bundling, yaitu bisa mendapatkan snack dan minuman sehat dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya adalah go to market strategy. Di sini kita mencoba untuk menganalisis dan memvisualisasikan target atau strategi market
dari bisnis Rasa Raga ini. Yang pertama, target customer-nya siapa aja? Target customer kita itu ada anak-anak muda, kisaran umur 18 sampai 30 tahun. Contohnya itu ada mahasiswa atau pekerja muda urban. Kemudian kami menargetkan para pelaku peduli kesehatan atau para pelaku yang mencoba tren baru tapi tetap dengan yang harga konsesiusnya. Kemudian untuk channel penjualan ini atau channel marketplace-nya kami menggunakan, pertama ada online delivery melalui GoFood, GrabFood, atau Shopee Food. Ini merupakan pilihan platform yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian kami mencoba melakukan strategi penjualan melalui event-event kampus dan komunitas olahraga. Kemudian juga melakukan strategi penjualan melalui media sosial, contohnya ada Instagram dan TikTok, yang terus-menerus mengenangkan konsep atau konten dari lifestyle sehat itu. Kemudian untuk marketing approach-nya, yang pertama ini kita membuat konten social media marketingnya mengedukasi konten-konten gaya hidup sehat, kemudian konten-konten dengan pembawaan yang lebih ceria, fun gitu melalui misalkan video singkat, reels atau challenge atau collab dengan influencer lokal. Kemudian kita juga melakukan sampling penjualan di kampus atau komunitas untuk trial pasar, kira-kira cocok tidak variasinya, cita rasa nusantaranya gitu. Kemudian kita juga menawarkan referral program, yaitu ajak teman maka dapat diskon. Nah, yang terakhir ini ada positioning, yaitu snack sehat bercita rasa lokal dengan harga yang ramah kantong untuk anak kalangan muda. Oke, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi yang dimana saya lanjutkan ini dimulai dari financial plan. Mohon maaf, saya agak menghadap ke kiri karena saya sembari melihat presentasinya. Oke, dimana di sini terdapat setting up bisnis ya. Setting up bisnis ini tuh terdiri dari business registration fees, website related, terus juga branding awalnya ya. Jadi ada pendaftaran usaha, izin, terus juga domain, setup, lalu juga ada logo dan lain-lainnya. Itu sebesar 5 juta. Lalu untuk equipment itu tuh peralatan produksi dan peralatan pendukungnya kayak meja, wadah, juga peralatan produksinya tuh kayak mixer, freezer itu di angka 15 juta. Adapun di sini ada starting operationnya yang dimana marketing, terus juga stok bahan baku, juga working capital itu sebesar 22 juta. Jadi total ini adalah total dari ketiga itu adalah total dari setup cost-nya. Lalu startup capital ini uang itu berasalnya dari mana gitu? Ini uang itu berasal dari modal tim pendiri, yang dimana tim pendirinya nanti ada di akhir slide, dimana uang dari modal pendiri ini sebesar 42 juta. Jadi total setup dan total modal itu sesuai gitu, sama. Dilanjut dengan forecast profit dan loss-nya. Di sini terlihat ya bahwa ini tuh untuk 1 tahun pertama, dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Terlihat pada slide ya, sales-nya itu berasal dari cash sales, collection, dan juga order receipt. Seperti yang terlihat dari sales ini berarti yang di bulan Januari itu 1.750.000, di Desember itu menjadi 3.550.000. Yang artinya ini tuh
di tiap bulan itu mengalami kenaikan seperti itu. Trennya yaitu naik. Ini juga menunjukkan bahwa proyeksi usaha itu tumbuh stabil dan konsisten begitu. Adapun COGS-nya di sini itu sama juga naik dari bulan Januari yaitu 1.050.000 menjadi 2.130.000. Dilanjut dengan operating expenses-nya. Operating expenses-nya ini mengalami stabil gitu. Jadi di tiap bulannya itu tidak ada kenaikan dan dia tuh hanya stabil saja di angka 1,04 juta per bulannya. Jadi tidak ada fluktuasi besar nih. Artinya beban usahanya itu terkendali lah seperti itu. Lalu net profitnya, laba bersihnya itu ada di awal tahunnya yaitu 9.000. Lalu juga sampai dengan di akhir tahunnya yaitu 1,8 juta. Yang dimana marginnya itu berarti 31%. Di bulan Januari itu hanya 1% ya. Jadi setiap bulan itu terlihat jelas meningkatnya seperti itu. Oke, dilanjut dengan financial projection. Diawali untuk revenue yaitu pendapatan ya. Revenue ini sendiri terdiri dari dua variabel yang dimana number of sales untuk satuannya porsi dan value per sale-nya. Jadi untuk satu porsinya itu harganya. Di tahun pertama itu penjualan itu ada berhasil terjual 1.000. Di tahun keduanya itu menjadi 2.000. Sampai dengan tahun kelima itu menjadi 5.000. Jadi di tiap tahunnya itu mengalami kenaikan penjualan sebesar 1.000 porsi. Adapun harganya di tiap tahun itu berbeda. Jadi di tahun yang pertama itu kita jual tuh 25.000, di tahun kedua itu 27.000, sampai dengan di tahun kelima yaitu menjadi 33.000. Seperti itu. Jadi total revenue-nya di tahun pertama itu 25 juta, di tahun keduanya itu 54 juta, di tahun ketiganya 87 juta, di tahun keempatnya 124 juta dan di tahun terakhir itu 165 juta. Adapun capital cost di sini, capital cost ini terhitung untuk modal ya. Jadi modal di sini ada 25 juta yang terdiri dari administrasi awal, pengembangan produk dan peralatan produksinya. Seperti yang terlihat ini hanya besar di awal aja. Jadi di ke tahun-tahun selanjutnya tidak terlalu besar, sedikit saja yang untuk pengembangan. Jadi di tahun pertama yaitu sebesar 25 juta. Adapun di sini expenses-nya ya. Expenses-nya di sini biaya operasionalnya di tahun pertama itu 12.500 ya karena masih awal-awal. Di tahun keduanya naik jadi 17.200 sampai dengan di tahun kelimanya naik menjadi 31.300 seperti itu. Jadi EBITDA di sini tuh memperlihatkan bahwa di tahun pertama kita tuh masih belum untung, masih rugi sebesar 12.500. Lalu di tahun keduanya mengalami kebalikan, kita mengalami keuntungan hingga dengan 35.800. Di tahun ketiganya 64.100 sampai dengan di tahun kelimanya yaitu mendapatkan 132.700 seperti itu. Oke, dilanjut dengan unit ekonomik di sini. Ada total profit dan loss-nya. Total revenue-nya di sini dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima itu 455 juta dan total COGS-nya yaitu 50% dari total revenue yaitu 227.500. Gross profit itu sama dengan total COGS-nya 227.500 dan total operating cost-nya di sini 109.500. Dan juga operating profitnya itu 118 juta. Jadi kita dapatkanlah nih unit ekonomiknya nih untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelimanya. Dimana ada di sini tuh komponennya ada CAC, CLV dan ARPU. CAC di sini adalah Customer Acquisition Cost. Dimana ini biaya untuk mendapatkan satu pelanggan baru
yaitu sebesar Rp8.333, terbilang sangat rendah ya. Lalu juga ada CLV, yaitu Customer Lifetime Value, sebesar Rp30.333, yang dimana artinya setiap pelanggan diperkirakan memberikan nilai hingga 30.000 sepanjang siklus hidupnya. Lalu juga ada ARPU, yang dimana merupakan Average Revenue Per User, sebesar Rp151.667, dimana rata-rata pendapatan dari tiap pelanggan itu cukup besar lah, gitu. Adapun lanjutannya yaitu funding plan, di mana di sini terdapat beberapa pertanyaan, di mana berapa dana sih yang dibutuhkan untuk mencapai level berikutnya gitu. Kalau misalnya kami perkirakan sih ya, itu sekitar 80 sampai dengan 100 juta. Jadi berapa yang sudah di bootstrap gitu. Jadi yang tadi yang sesuai dengan modal di awal itu 42 juta. Nah, dari modal itu berapa sih yang bisa kita bootstrap gitu? Kita bisa bootstrap semuanya. Lalu juga berapa kebutuhan pendanaan eksternalnya, yaitu 38 juta sampai dengan 58 juta. Seperti itu. Jadi strategi pemanfaatan dana ini tuh seperti ini. Bahan baku dan kemasan itu sebesar 10 juta. Lalu peralatan produksi dan pendukungnya itu 15 juta. Lalu marketing dan promosi itu 5 juta. Lalu modal kerja, kas operasi, gaji, utilitas, reparasi, transportasi dan lain-lain itu 16 juta 492 juta. 16 juta 492 ribu. Jadi total kebutuhan dana di tahap awal ini sebesar 46 juta 492 ribu. Seperti itu. Oke, dilanjut dengan tim composition. Di sini terdapat tiga orang sebagai tim, dan dimana 3 orang ini juga sebagai pemodal lah. Jadi kita sudah berunding gitu, bahwa di sini yang pertama ada Stella Widya, yang dimana di sini sebagai CEO dan juga bisnis strategis, yang tugasnya itu untuk fokus pada arah bisnis, strategi marketing dan kemitraan. Lalu ada Nimade Engia Mailana sebagai product development dan R&D, yang dimana tugasnya itu bertanggung jawab pada inovasi menu, kualitas rasa dan kontrol bahan baku. Yang terakhir ada saya, Desta Rayendra Gumilang, sebagai Operation dan Sales Manager, yang dimana tugas saya itu untuk mengelola operasional harian, distribusi, serta layanan pelanggan. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili Stella dan juga Angie ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi kami. Semoga tidak ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang.